bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Shalom, jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita dimanapun kita berada, kita sama-sama mau mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Saat ini kita mau menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita percaya bahwa Indonesia terus dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas Indonesia, karena kita tahu bahwa kesejahteraan bangsa kita adalah kesejahteraan kita juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Kita percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata atas setiap kita. Sukacita Tuhan terus melimpah atas hidup kita. Dalam keadaan apapun Tuhan hadir di dalam hidup kita, di setiap musim hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak Tuhan disenangkan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan nyata atas hidup kita. Dia berikan kekuatan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau dipuji, Engkau disembah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kami mau datang Tuhan dengan semua Tuhan permasalahan kami Tuhan. Kami mau datang dengan rasa syukur kami Tuhan sama Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh lalui hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian kami Tuhan saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian-Ku. Angkat hatiku, ku pandang urusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu bekerja, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian-Ku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang urusan-Mu. saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita dari awal. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, mari datang dengan sungguh-sungguh hamba Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Kami percaya Roh-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. bekerja. Saat kami memuji-Mu, saat ku Memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian-Ku. angkat hatiku, Ku pandang urusan-Mu.
Hadiratmu
dari setiap kekhawatiran kami Tuhan, dari setiap pergumulan kami saat ini kami bawa sama Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji Engkau. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bertatalah Tuhan di setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya dan bersyukur sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oke, shalom jemaat Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan karena kita tahu bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, bahkan gak pernah timbul di dalam hati kita, kepercayaan Tuhan akan menyediakan bagi setiap kita yang percaya sama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita, Allah sanggup. Selamanya kita terus di dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama menerima firman Tuhan. Kita mau terus mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang kita percaya, Tuhan satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup kita. Kita mau mengakui bahwa Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia satu-satunya yang kami percaya. Kita mengakui bahwa Tuhan sumber kekuatan kita, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dia Allah yang setia, Dia sekali-kali gak pernah melupakan, bahkan meninggalkan kita sedetik pun. Di masa-masa saat ini Tuhan gak pernah tinggal
Tuhan, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Yesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, yang kuhanyutkan berharap padamu satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Mari kita nyanyikan pujian kita sebagai pengakuan kita sama Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kau Tuhan sandaran kami, Tuhan sandaranku. Kami berharap sama Kau Tuhan, yang kan berharap padamu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Haleluya, jemaat kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur perjalanan hidup kami tetap dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan perjalanan hidup Rasul Paulus tetap dalam pimpinan Tuhan. Bahkan perjalanan bangsa dan negeri kami yang kami cintai tetap dalam perlindungan Tuhan, sehingga sebagai warga negara kami siap menyambut kemerdekaan negara yang kami cintai yang ke-75 tahun. Kami mau belajar bagaimana hidup kami beriman berjuang ya Tuhan, sehingga hidup kami berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini biarlah Tuhan layakan kami semua untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan melalui ibadah raya pada pagi hari ini, kami diperkenankan dan diberkati Tuhan. Karena itu sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Kami datang merendahkan diri dengan penuh kesadaran kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah sukacita dalam ibadah raya pada pagi hari ini kami rasakan. Kami yang ada di gereja, kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami akan bersorak, bersuka cita, karena Tuhan akan menyatakan berkat, kemuliaan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Semua kita yang hadir di rumah masing-masing untuk beribadah, mari kita katakan amin. Shalom. Dan kita bersyukur negara kita telah dan atau memasuki yang ke-75 tahun. Oleh sebab itu, salam kemerdekaan, merdeka dan sukacita melingkupi kita sebagai warga negara Indonesia, sekaligus kita sebagai warga kerajaan sorga. Karena itu pagi hari ini, tema yang akan saya berikan adalah tema tentang perjuangan di masa sulit. Sekali lagi, tema ibadah raya pada hari ini adalah perjuangan di masa sulit. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca adalah Filipi 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Haleluya, jemaat kekasih dalam Tuhan. Inilah bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang bagaimana nasihat supaya orang-orang atau jemaat yang ada di Filipi ini tetap berjuang. Karena apa? Ada suatu pesan khusus yang disampaikan Tuhan melalui Rasul Paulus supaya Injil itu tetap ada kemajuan di daerah Filipi. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan lagi kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, supaya orang-orang yang dilayani oleh Timotius ini berjuang untuk kemajuan Injil. Sebab Injil itulah yang menyelamatkan. Pesan ini disampaikan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ini sedang di dalam penjara, dan dia menulis pesan melalui Timotius supaya Timotius ini menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Filipi. Kita melihat, sekalipun Paulus ini sedang di dalam penjara atau dia sedang ada masa sulit, dia tetap punya niat, punya panggilan untuk Injil itu tetap diberitakan. Sebab itu nasihat supaya tetap berjuang. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berjuang di masa sulit ini. Sama seperti negara kita, ya, yang dijajah oleh bangsa penjajah, tetap berjuang sehingga kita memasuki masa kemerdekaan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ya,
inilah yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan hari ini kita bersyukur bahwa perjuangan yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwa hidup itu adalah perjuangan. Supaya hidup itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah biarlah jemaat yang ada di Filipi ini berjuang berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya ketika mereka berjuang untuk memberitakan firman Tuhan, ketika mereka berjuang untuk hidup, biarlah mereka berjuang itu, mengisi kehidupan itu, mengisi kemerdekaan itu harus berpadanan dengan firman Tuhan. Hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan berpadanan? Berpadanan artinya sesuai, artinya serasi, artinya adalah mengikuti sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, jadi maksud dan tujuan Paulus agar hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus adalah supaya kita tidak digentarkan oleh lawan kita. Kalau kita membaca ayat 28 dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Jadi tiada dikatakan digentarkan sedikit oleh lawanmu. Sebab itu apa lawan kita adalah kuasa gelap. Apa lawan kita adalah keinginan daging. Apa lawan kita adalah keinginan-keinginan supaya kita hidup tidak sesuai dengan Injil Kristus. Sebab itu kita harus berjuang untuk melawan apa yang dimaksud dengan keinginan daging kita. Jemaat kekasih dalam Kristus, sebab itu Paulus mengingatkan bahwa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah tanda keselamatan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak hidup sepadanan dengan Injil Kristus adalah menunjukkan kebinasaan. Kita bersyukur meskipun di masa sulit pandemi COVID-19 ini kita tetap berusaha berjuang, ya, supaya apa? Supaya kita dapat melawan kuasa-kuasa lain, supaya kita dapat melawan keinginan-keinginan daging kita. Oleh sebab itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ya, itulah yang dikatakan oleh Paulus. Jadi di ayat 28 jelas, dengan tiada digentarkan oleh sedikit lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Itu yang kita lihat. Jadi Paulus mengingatkan supaya mereka melawan kemalasan untuk tidak memberitakan firman Tuhan, untuk tetap berjuang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ya. Jadi jelas tujuan adalah dari Rasul Paulus adalah supaya jemaat yang ada di Filipi itu hidup menjadi serupa dengan Kristus ketika mereka mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika mereka mau melihat tentang bagaimana kemajuan Injil itu. Sebab Paulus ingin supaya Injil itu tetap ada kemajuan. Mari kita lihat dalam Filipi 1 ayat 12 bagaimana Paulus menulis surat ini ketika dia sedang dalam penjara. Filipi 1 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ketika Paulus sedang dalam penjara, kemajuan Injil itu pun tetap ada. Ketika kita dalam masa sulit ini, ketika kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, maka firman Tuhan itu tetap harus ada kemajuan. Kehidupan rohani Bapak dan Ibu tetap ada kemajuan. Kehidupan kita dalam hal pekerjaan meskipun dalam masa sulit tetap ada kemajuan. Kemajuan itu bukan berarti berkat kita bertambah saja, tetapi kemajuan ini adalah bahwa kita tetap berpadanan dengan Injil Kristus, bahwa kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan meskipun kita merasa kita menderita, meskipun kita merasa berat perjalanan hidup ini. Itulah yang terjadi. Paulus di dalam penjara, tetapi kemajuan Injil tetap ada. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ini yang kita bisa lihat, ya, bagaimana kemajuan Injil itu harus ada. Dan sebab itu Paulus mengingatkan kita melalui Timotius bahwa kita harus hidup menjadi serupa dengan Kristus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 2 berkata demikian, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jemaat kekasih dalam Tuhan,
Ya, hidup berpadanan dengan Injil Kristus artinya hidup kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus karena apa? Karena kita dikatakan adalah sebagai surat terbuka yang dapat dilihat oleh semua orang. Dimanapun kita berada, orang akan melihat apakah kita hidup sesuai dengan Injil, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Tuhan Yesus sendiri atau tidak. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, di masa sulit ini kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Selain kita dapat berjuang melawan kuasa-kuasa lain. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, ketika kita kuat, maka apa Rasul Paulus mengatakan? Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, dan bahwa kamu tetap teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itulah ayat yang ke-27. Jadi Paulus menghendaki dalam kehidupan kita untuk tetap kuat. Paulus menghendaki dalam hidup kita adalah tetap berdiri teguh, tetap satu jiwa, satu roh. Itu ayat ke-27. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, meskipun posisi Rasul Paulus itu dalam penjara, Paulus menghendaki supaya kemajuan Injil itu tetap ada. Meskipun Rasul Paulus itu dalam penjara, makanya Paulus berkata, sekali lagi di ayat 27, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Kenapa Paulus berkata demikian? Sebab posisi Rasul Paulus itu sedang dalam penjara. Artinya, ketika Paulus itu akan keluar dari penjara, dia akan melihat jemaat di Filipi itu tetap hidup berpadanan dengan Kristus. Seandainya Paulus itu belum keluar, paling tidak Paulus sudah mendengar bahwa jemaat yang ada di Filipi itu adalah tetap berjuang dan berdiri teguh dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang oleh karena iman untuk memberitakan firman Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, sekalipun dalam beberapa bulan ini sesama kita tidak saling melihat, gembala tidak melihat jemaat di rumah masing-masing, tetapi paling tidak pelayan dan saya mendengar bahwa jemaat itu tetap setia beribadah meskipun hanya ibadah secara online. Oleh karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, inilah yang kita lihat. Perjuangan hidup di masa sulit, di masa pandemi ini adalah kita berjuang untuk menjaga kesehatan kita. Ya, kita berjuang dalam hal mencukupkan kehidupan, kebutuhan kita. Bahkan kita berjuang supaya iman kita terus bertumbuh. Bangsa kita terus berjuang sehingga akan memasuki HUT yang ke-75 tahun. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ada 3 langkah yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. 3 langkah hidup berjuang yang berpadanan dengan Injil Kristus. Ada 3 langkah bagaimana kita hidup berjuang yang berpadanan dengan Injil Kristus. Yang pertama adalah, ya, kita harus berjuang untuk hidup sesuai dengan aturan. Kita harus berjuang untuk hidup sesuai dengan aturan yang ada. Dalam kehidupan kita bersama Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan berpadanan dengan Injil Kristus. Dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini, maka kita harus berjuang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Di dunia ini, sebagai warga negara, tentu kita harus berjuang hidup tertib sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Jemaat kasih dalam Tuhan, berjuang untuk hidup sesuai dengan aturan. Ya, ada 2 bagian. Bagaimana kita sebagai warga gereja, bagaimana kita sebagai warga jemaat, bagaimana kita sebagai anak Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan adalah kita berjuang sesuai dengan berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup kita harus mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Hidup kita harus mencerminkan bahwa kita adalah, meskipun di masa sulit, kita tetap berjuang. Paulus saja di penjara, dia masih berjuang supaya orang-orang yang ada di Filipi itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak di penjara, tetapi kita hanya dibatasi oleh jarak
karena aturan yang ada untuk kesehatan kita tidak bisa bertemu, bertatap muka dalam komunitas yang banyak, dalam jarak yang dekat. Sebab itu kita terus berjuang. Meskipun kita tidak berkumpul bersama-sama, maka kita berjuang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, berpadanan dengan Injil Kristus. Yang kedua, dari berjuang hidup sesuai dengan aturan adalah bagaimana kita hidup sebagai warga negara. Kita harus berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Melalui apa? Adalah ketaatan kita mentaati aturan-aturan pemerintah. Sebagai warga negara tentu kita harus taat bahwa pemerintah adalah wakil Allah, wakil Tuhan di dunia ini. Bagaimana kita taat membayar pajak, bagaimana kita taat mengikuti protokoler kesehatan, bagaimana kita taat ketika kita bekerja, bagaimana kita taat menghargai pimpinan-pimpinan kita di negara kita. Itulah aturan yang ada. Kalau tidak, atau kita melanggar aturan, maka paling tidak kita didenda, atau paling tidak kita dipenjara. Sebab itu, ya beberapa berita yang kita baca, bahkan kita dengar, setiap orang yang tidak memakai masker pada saat di jalanan umum, ya akan didenda, atau paling tidak akan mendapat sanksi dan sebagainya dan sebagainya. Itulah bagaimana kita hidup sesuai dengan aturan yang ada. Ya, yang kedua adalah langkah yang kedua bagaimana kita hidup berjuang berpadanan dengan Injil Kristus adalah tetap kuat berdiri di masa sulit. Tetap kuat berdiri di masa sulit. Ayat yang ke-27. Ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Kita teguh berdiri dalam satu roh. Jadi kita tetap kuat untuk berdiri di masa sulit ini. Jangan goyah iman kita ketika kita tidak bisa berkumpul dalam ibadah. Jangan goyah iman orang-orang yang ada di Filipi ketika Paulus tidak bersama-sama dengan mereka. Sebab itu Paulus mengingatkan supaya mereka tetap berdiri teguh meskipun Rasul Paulus tidak mendampingi mereka. Tapi paling tidak doa dari Rasul Paulus ini menyertai orang-orang yang ada di Filipi. Jadi doa Rasul Paulus ini menyertai orang-orang yang ada di Filipi. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita melihat bagaimana doa Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi? Saya akan membaca dalam Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Itulah doa Paulus kepada orang-orang yang ada di Filipi, meskipun Paulus itu tidak bersama-sama dengan mereka. Tetapi doa Paulus ini akan terus menyertai kehidupan jemaat yang ada di Filipi, supaya jemaat yang ada di Filipi ini tetap kuat berdiri di masa sulit. Masa sulit yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Filipi adalah mereka merasa kehilangan karena tidak ada Rasul Paulus. Ya, padahal ada Timotius yang menyertai mereka. Sebab itu hanya dengan doa Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, begitu juga dengan doa-doa saya buat jemaat. Saya selalu berdoa baik jemaat-jemaat yang ada, bahkan saya harus menyebutkan satu demi satu nama-namanya, ya, dalam doa-doa itu supaya jemaat, meskipun saya tidak melihat, ya paling tidak saya mendengar, dan hanya saya sampaikan dengan doa pagi saya untuk jemaat supaya tetap kuat, tetap berdiri teguh menghadapi masa sulit. Nanti saatnya, waktunya kita akan berkumpul bersama-sama di tempat ini, di gedung gereja. Karena itu jemaat berdoa agar ada waktunya. Dalam waktu dekat kita akan beribadah secara offline, meskipun hanya terbatas jumlah kursi yang ada, paling tidak kita akan buat giliran untuk beribadah. Sebab itu, ya, langkah kedua, jemaat dan kita semua harus tetap kuat berdiri teguh. Kita harus tetap kuat berdiri teguh, ya, dalam satu roh, sehati dan sejiwa. Ya, masa sulit ini saya percaya jemaat akan melewati dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, bahwa apapun pencobaan yang kita alami, apapun ujian yang kita alami,
ketika hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, maka kita akan diberikan kekuatan kepada kita semua. Berkat Tuhan itu bukan ditandai dengan uang saja, tapi berkat Tuhan itu ditandai dengan apa? Dengan hikmat yang akan Tuhan beri dalam hidup kita, dengan semangat dan sukacita yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita, dengan kegembiraan yang ada dalam hati kita. Tuhan akan memberikan kepada kita. Hati yang gembira adalah obat. Jadi jangan selalu kita mengkonotasikan berkat itu dalam uang, tetapi hikmat yang akan Tuhan beri, pengetahuan yang akan Tuhan beri, hati yang melimpah dengan ucapan syukur itu yang akan Tuhan beri. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, saya terus berdoa agar jemaat dilempahi dengan berkat. Berkat itu bukan uang saja, tetapi hikmat, tuntunan, penyertaan itulah yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Langkah ketiga atau langkah yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada jemaat, ya, tetap hidup dengan penuh unity, tetap hidup dengan kebersamaan, atau tetap hidup dengan sehati. Ya, masih di ayat 27. Teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Paulus mengingatkan mereka tetap satu roh. Paulus mengingatkan supaya mereka tetap satu jiwa, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan firman Tuhan. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, kita berjuang dalam satu komunitas gereja. Kita berjuang memiliki kesehatian untuk berjuang untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani. Jemaat dan saya harus tetap berjuang. Ya, meskipun di rumah kita masing-masing kita berjuang untuk membaca firman Tuhan. Sebab iman yang timbul dari berita Injil, iman kita ini akan timbul dari berita Injil. Sekali lagi, iman kita akan timbul dari berita Injil. Injil yang kita baca, yang kita renungkan, itu membuat iman kita semakin hari semakin bangkit. Ya, dari mana ini? Apabila kita memiliki satu roh, satu jiwa untuk membaca firman Tuhan. Kita memiliki satu roh, satu jiwa untuk bersama-sama melayani Tuhan bergandengan tangan. Kita bersama-sama bergandengan tangan, saling berdoa bersama-sama, saling bersama-sama untuk memberitakan firman Tuhan itu. Itulah yang membuat iman kita semakin kuat, semakin kokoh untuk melawan tipu muslihat iblis. Ya, bahkan sebagai warga negara kita tetap berjuang. Ya, negara kita sedang berjuang agar COVID-19 ini akan berlalu di negara kita. Setiap warga negara berjuang untuk menjaga kesehatan, menjaga imun tubuhnya. Bahkan, ya, semua berusaha untuk menjaga kesehatan. Semua berusaha, ya, mengikuti protokoler kesehatan. Nanti saatnya ketika kita ibadah offline, kita terus berjuang agar kita menjaga kesehatan kita, supaya kita menginginkan umur kita panjang, supaya kita menginginkan masa depan kita panjang. Maka kita harus berjuang untuk melawan, ya, penyakit-penyakit yang ada. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kita menjaga imun tubuh kita. Begitu juga dalam hal bagaimana kita berjuang iman kita. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, langkah ketiga ini akan membuat hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Karena itu, biarlah Tuhan sudah memberikan kita anugerah di ayat 29 kalau kita baca. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi perjuangan hidup kita bukan karena sekedar kita hanya percaya kepada Kristus, tetapi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, adalah kita harus menjalani pergumulan-pergumulan. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang kamu dahulu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi berjuang itu ada pergumulan, berjuang itu ada penderitaan, dan itu sudah dialami oleh Kristus mati di kayu salib, dan itu sudah dialami oleh Rasul Paulus ketika di penjara. Sebab itu kita bersyukur kalau masa sulit ini kita bisa lewati, dan kita mengatakan dengan iman, meskipun masa sulit ini saya harus lewati, tapi inilah pergumulan,
inilah penderitaan yang harus saya alami sebagaimana hidup saya berjuang. Negara kita mengalami penderitaan karena berusaha untuk merdeka. Maka kita sebagai anak Tuhan pun berusaha untuk berjuang menjadi anak Tuhan yang merdeka, melawan kuasa iblis, melawan kemalasan, melawan keinginan daging. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, biarlah kita tetap berjuang mengisi kemerdekaan iman kita, dan biarlah kita tetap berjuang mengisi kemerdekaan kita sebagai warga negara. Haleluya. Mari jemaat kekasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kami melalui Rasul Paulus dan Timotius supaya kami tetap berjuang, sebab kami Tuhan sudah selamatkan. Sebab kami Tuhan bukan sekedar memberikan anugerah kepercayaan kepada kami, tapi bagaimana kami harus bergumul, menderita, berjuang untuk mengisi amanat agung, memberitakan firman Tuhan agar iman kami terus bertumbuh ya Tuhan. Melalui perjuangan kami membaca dan merenungkan firman-Mu, melalui perjuangan kami untuk hidup sesuai dengan Engkau Tuhan. Karena kami Tuhan menginginkan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, berpadanan dengan Injil Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati. Amin. Kita diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang masih beribadah di rumah, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik. Sekarang kita akan menuntut ibadah kita pada pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus segera memulihkan bangsa kita, memulihkan negara ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Marilah kita berdoa bagi bangsa kita. Biarlah bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh sungguh baik Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu, segala hormat kami panjatkan kepada Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini kami bisa beribadah secara online. Sukacita kami tidak berkurang meskipun kami hanya online ya Tuhan. Terima kasih karena perjuangan hidup kami adalah untuk kebenaran firman Tuhan, berpadanan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami ya Tuhan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami telah memuji Engkau melalui puji-pujian kami. Kami telah menyembah Engkau, kami telah berdoa, bahkan kami telah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua,
Semua kami tim pelayan tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Semua kami yang ada di rumah kami masing-masing ketika mendengarkan atau ketika beribadah, biarlah Tuhan terus memberkati dengan hikmat daripada Tuhan. Ketika kami melewati masa sulit ini, kami menganggap inilah perjuangan hidup kami, agar kami hidup terus berserah dan terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih ketika kami banyak pergumulan dalam pekerjaan, banyak pergumulan dalam kehidupan ekonomi kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan turun tangan melihat seruan doa-doa kami dan pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh mengantar bangsa dan negara kami yang kami cintai di usia yang ke-75 tahun, yang besok kami akan peringati. Sebagai warga negara kami bersyukur karena bangsa dan negara kami tetap kami berdoa di dalam perlindungan Tuhan. Ketika sedang menghadapi masa krisis ekonomi, biarlah Tuhan melawat bangsa dan negara kami, memberikan hikmat kepada pemimpin negara kami ya Tuhan, ketika akan mengatasi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Kami percaya bangsa kami tetap dalam perlindungan Tuhan bersama dengan bangsa-bangsa yang lain yang mengalami musibah yang sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan akan terus menyertai kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami akan berpisah dari tempat ini, ketika kami akan memberikan persembahan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Biarlah itu hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai, sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bagi bangsa